Umat dia tidak mengajukan bakal calonnya. Kemudian partai P3 itu juga tidak. Kemudian Gelora itu juga tidak. Dan yang terakhir itu tidak gitu. Nah, ada Garuda. Catatan dari Pak Yanto berkaitan dengan pelaksanaan teknis proses pendaftaran bakal calon yang berlangsung tanggal 1 sampai 12 Mei. Jadi total caleg tadi ada 453. Kalau terkait hasil pengawasan, partai politik peserta pemilu di Kabupaten Manggarai seperti yang disampaikan ada 14 partai politik yang mengajukan bakal caleg. Tanggal 10 itu ada Partai Hanura, tanggal 11 ada Partai Nasdem dan PD Perjuangan. Tanggal 12 ada Partai Amanat Nasional. Tanggal 13 ada PKB, Golkar, Gerindra dan PKS. Tanggal 14 Partai Kebangkitan Nusantara, PBB, Perindo, Demokrat, PSI dan ditutup oleh Partai Buruh. Yang khusus untuk ada dua partai yang mengajukan tidak 100% pengajuannya, yakni Partai Buruh hanya 1 dapil, lalu PKS 3 dapil dan Partai Buruh hanya 1 dapil. Nah, yang kami temukan dari tanggal 1 sampai tanggal 14 ini. Pertama itu keterbatasan akses silon seperti yang saya sampaikan. Kami tidak bisa membuka akses silon Bawaslu. Langkah pencegahan yang kami lakukan terhadap hal ini sudah menyurati KPU secara lembaga, tetapi tidak dibuka akses silonnya tidak bisa dibuka. Lalu yang berikut kami temukan juga jumlah bakal caleg perempuan yang masih terbatas, hanya prinsipnya memenuhi kuota syarat saja, sehingga berdampak pada partai yang tidak mengajukan 100% di dapilnya. Kami coba menanya kenapa sampai tidak full 4 dapil. Alasannya tidak ada calon perempuan. Lalu tim pengurus parpol tidak maksimal melakukan konsultasi dengan Pemprov KPU. Dalam catatan yang kami hasil pengawasan di KPU, itu hanya partai tertentu yang konsultasi di KPU. Tidak semua LO-nya atau pengabunya melakukan konsultasi. Padahal ruang ini sangat terbuka, teman-teman. Sebenarnya teman-teman partai politik ini sudah diberi akses, sudah diberi kemudahan, tapi tidak juga dilakukan. Lalu terdapat partai politik yang akses atau akun silonnya itu terpusat di DPP. Saya ambil contoh Partai Buruh, ya Partai Buruh. Mereka punya akun silon, mereka tidak pegang. Lalu mau melakukan perubahan dan sebagainya, perbaikan, itu juga harus koordinasi lagi ke pusat. Ini kan mempersulit teman-teman partai politik sendiri. Tetapi hal ini kemenangan di DPP masing-masing. Lalu ada partai politik yang hanya mengajukan bakal caleg pada dapil tertentu. Saya kira ini tadi. Partai politik mendaftar di injury time. 2 partai itu datang di jam mau tutup ini pendaftaran, mereka baru datang. 2 partai. Sehingga ini beberapa catatan kami berkaitan dengan proses pengawasan. Rencana kami dalam timeline kerja kami akan membuka setiap berkas pasangan calon. Di mana dokumen yang masih kurang, kita datangi partainya. Tolong penuhi ini, teman. Supaya jangan sampai nanti diberi status belum memenuhi syarat. Apalagi kalau tidak memenuhi syarat. Karena Kabupaten Manggarai ada secara sengketanya. 2019 ada 2 partai politik yang ada sengketa proses pemilu, Partai Gerindra dan PKB. Nah, tentu di tahapan ini sampai sebelum penetapan DCS, verifikasi administrasi, perbaikan, kami akan maksimal betul melakukan pencegahan.